Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Selamat pagi buat kakak-kakak yang ada di tempat ini. Selamat pagi. Tak lupa kami menyapa buat semua orang tua dan keluarga yang ada di rumah yang selalu setia mendampingi adik-adik mengikuti ibadah secara virtual. Kurang lebih 1 bulan ini kita telah melakukan ibadah secara virtual di Jemaat Kalambe. Semoga ke depan situasi kembali normal dan kita dapat melakukan ibadah kembali di tempat kebaktian kita masing-masing. Nah, ketemu lagi dengan saya, Kakak Anti. Hari ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kakak akan memperkenalkan dulu kakak-kakak yang akan menemani saya melayani di pagi hari ini. Ada kakak Sesti. Hai. Ada kakak Ine. Hai. Ada kakak Nelsa. Hai. Kakak Desi. Hai. Dan kakak Aras yang akan mengiringi kita di pagi hari ini. Nah, adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Yesus memanggil semuanya. Kita nyanyikan 2 kali. Yesus memanggil semuanya. Mari bernyanyi memuji namanya. Tepuklah tangan, riang gembira. Pujilah Tuhan, haleluya. Yesus memanggil semuanya. Mari bernyanyi memuji namanya. Tepuklah tangan, riang gembira. Pujilah Tuhan, haleluya.
Mari adik-adik, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab dari Kakak Sesti, kita berdoa terlebih dahulu. Tapi doanya kita bawa dalam bentuk nyanyian ya. Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Shalom adik-adik, seperti lagu kita yang mengatakan bahwa Alkitab merupakan buku terindah dari Tuhan. Karena itu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk sejenak, kakak mengajak adik-adik di rumah untuk menutup mata. Ketika adik-adik menutup mata, apa yang adik-adik lihat? Tentu tidak ada apa-apa yang bisa adik-adik lihat. Pasti gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Ya, seperti itulah yang dialami oleh tentara-tentara Aram pada saat itu. Mereka pada saat itu tiba-tiba buta, tidak bisa melihat apa-apa. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka ya, sehingga mereka tidak bisa melihat apa-apa? Ya, suatu hari seorang raja Aram, dia menyuruh tentaranya untuk masuk mengepung kota Israel. Tetapi dia kebingungan. Dia bertanya-tanya, mengapa setiap tentara yang aku utus untuk menyerbu bangsa Israel, mengapa di sana selalu ada bangsa Israel yang siap siaga? Jadi tentara yang dia utus itu tidak bisa menyerbu bangsa Israel. Ternyata adik-adik, mata-mata dari bangsa Israel atau yang mengetahui segala sesuatu tentang itu ternyata adalah Nabi Elisa. Dia yang tahu bahwa di mana tentara Aram siap untuk menyerang bangsa Israel, di situ ada bangsa Israel yang siap siaga. Ya. Suatu hari Raja Aram itu bernama Ben-Hadad, kemudian dia marah. Dia marah kepada Nabi Elisa dan seluruh bangsa Israel. Dia kemudian menyuruh tentara-tentaranya, hei kalian semua, pergilah, tangkaplah yang bernama Elisa dan bawalah kemari. Ketika dia pergi, tentara-tentara itu pergi bersama dengan kuda-kuda mereka, bersama dengan kereta-kereta. Pagi-pagi benar bangunlah abdi Allah. Ketika dia bangun, dilihatnya dari puncak gunung. Gunung itu sudah dikelilingi oleh banyak tentara. Gunung itu sudah dikelilingi oleh banyak kereta-kereta, hendak menyerbu bangsa Israel dan hendak menangkap Nabi Elisa pada saat itu. Kemudian abdi Allah ini takut. Dia kemudian cepat-cepat untuk menemui Nabi Elisa. Dia berkata, hei Nabi Elisa, banyak tentara dari sana, tentara Aram, hendak menyerbu kita, hendak membunuh kita. Kita harus bagaimana? Nabi Elisa pada saat itu berkata, jangan takut, sebab yang menyertai kita itu lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Kemudian Nabi Elisa berdoa
Sementara tentara Aram pada saat itu semakin mendekat, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, butakanlah mata mereka semua. Setelah itu, mujizat Tuhan sangat luar biasa. Semua tentara-tentara pada saat itu mereka kemudian buta dan tidak bisa melihat apa-apa. Mereka meraba-raba tidak bisa melihat apa-apa. Lalu pergilah Nabi Elisa mengambilnya mereka dan membawa ke tengah-tengah bangsa Israel di Samaria pada saat itu. Kemudian berdoalah kembali Nabi Elisa, Tuhan, bukalah mata mereka sehingga mereka dapat melihat kembali. Nah, mujizat Tuhan kembali terjadi. Seluruh tentara Aram pada saat itu mereka kemudian bisa melihat kembali. Mereka kebingungan. Loh, kenapa kita bisa ada di sini? Lalu Raja Israel yang marah pada saat itu berkata, Nabi Elisa, apakah kita harus membunuh mereka semua? Lalu Nabi Elisa berkata, jangan membunuh mereka. Tetapi hidangkanlah makanan, hidangkanlah minuman bagi mereka, supaya mereka makan dan minum. Setelah mereka makan dan minum, mereka akan kembali ke tempatnya. Di sini adik-adik sangat luar biasa pertolongan Tuhan. Yang tadinya tentara-tentara Aram pada saat itu mau menyerbu bahkan membunuh Nabi Elisa beserta dengan seluruh bangsa Israel pada saat itu. Atas pertolongan Tuhan lewat Nabi Elisa lah, maka mereka semua diselamatkan. Tampak di situ pertolongan Tuhan, tampak di situ penyertaan Tuhan kepada Nabi Elisa dan juga bangsa Israel. Sama dengan adik-adik. Adik-adik, Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu menolong kita dan melindungi kita dimanapun kita berada. Walaupun secara langsung kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan memakai mama, Tuhan memakai papa, kakek, nenek, teman-teman dan semua orang di sekeliling kita untuk menolong kita, untuk menyayangi kita, untuk menjaga kita. Sama seperti Tuhan menjaga bangsa Israel juga Nabi Elia. Tidak lama kemudian pada saat itu adik-adik, kota Samaria pada saat itu tiba-tiba dikepung oleh bangsa bangsa Aram. Mereka kemudian takut, bahkan di situ terjadi kelaparan. Bangsa Israel semuanya kelaparan. Mereka lapar, mereka dahaga atau haus, tidak ada makanan sekalipun. Di situ ada 4 orang kusta. Mereka kemudian berbincang-bincang atau bercakap-cakap. Daripada kita di sini, kita mati, lebih baik kita masuk ke kemah Raja Aram berserta dengan tentara Aram pada saat itu. Daripada kita mati di sini, lebih baik kita pergi. Kalau kita dibunuh, biarkan kita dibunuh. Yang penting kita bisa menemukan makanan di sana. Ketika mereka pergi, didapatilah kemah Aram pada saat itu kosong. Tidak ada satu orang pun tentara di sana. Mereka kemudian bertanya-tanya, kenapa? Gimana mereka semuanya? Di sana hanya tinggal kuda, di sana hanya tinggal kereta mereka, bahkan makanan dan seluruh hal-hal yang mereka miliki. Emas, perak di sana semua tertinggal. Lalu ternyata adik-adik, Tuhan telah membuat tentara-tentara Aram itu mendengar hentakan kuda. Tuhan membuat tentara-tentara itu mendengar hentakan bangsa Israel yang datang menyerbu mereka. Di situ juga kembali nampaklah pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Kemudian 4 orang kusta ini lari. Mereka pergi ke gerbang kota Samaria pada saat itu untuk menyampaikan kepada raja bahwa di kemah Aram pada saat itu sudah tidak ada orang Aram, sudah tidak ada tentara. Jadi kita bisa pergi ke sana untuk mengambil makanan daripada kita kelaparan, kita mati kelaparan di sini. Kemudian pergilah disuruh tentara Israel pada saat itu memeriksa. Ketika mereka memeriksanya, ya betul,
Di sana tidak ada tentara Aram sekalipun, seorang pun. Di sana tinggal semua barang-barang mereka, termasuk makanan, kuda, kereta. Di sana tinggal. Lalu tentara Israel ini kembali kepada Raja Israel dan juga seluruh masyarakat Israel pada saat itu menyampaikan bahwa mari kita pergi ke kemah Aram untuk makan, untuk minum, karena pada saat ini kita sudah kelaparan. Di sana sudah tidak ada tentara Aram. Mereka kemudian lari berdesak-desakan di pintu gerbang kota pada saat itu, masuk ke kemah Raja Aram, dan di sana kemudian mereka makan, di sana mereka minum. Jadi adik-adik, luar biasa ya pertolongan Tuhan terhadap bangsa Israel, terhadap Nabi Elisa. Pertolongan Tuhan sungguh nyata. Mereka tidak dibiarkan oleh Tuhan dijajah, mereka tidak dibiarkan oleh Tuhan pada saat itu mati kelaparan. Adik-adik, kira-kira pembacaan kita tadi terambil dari kitab apa? Ya, pembacaan kita tadi terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 hingga ayat 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Amin firman Tuhan. Tiba saatnya adik-adik kita akan berdoa bersama, telah diajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memberikannya lewat amplop yang sudah dibagikan kepada adik-adik di rumah. Nah, sekarang kita dengarkan nats persembahan kita dari Mazmur 86 ayat 12 berkata, "Aku hendak bersyukur kepada Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya." Sambil memberikan persembahan, kita iringi dengan menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Toraja. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kure semangatlah kau puang, kure semangatlah kau puang, tubuh sokan, kure semangatlah kau puang. Adik-adik, tiba saatnya kita akan bersama-sama berdoa, masuk dalam doa syafaat. Kita tenang, kita lipat tangan, kita tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Surat cinta daripada Tuhan.
Firman-Mu hari ini Tuhan telah mengajarkan kami bahwa kami tidak sendirian. Kami tidak perlu takut karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan akan senantiasa menolong dan menjaga kami. Tuhan Yesus yang baik, walaupun kami masih kecil, tolong kami Tuhan untuk terus mengingat firman-Mu. Bahkan tolong kami untuk terus melakukan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami berdoa bersama-sama bersyukur buat kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua, kepada mama, papa, kakek, nenek, om, tante. Terima kasih buat kesehatan. Bahkan terima kasih Tuhan telah menghadirkan mereka dalam kehidupan kami untuk menjaga kami, merawat kami, dan melindungi kami. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan berikan mereka kesabaran, berikan mereka kekuatan, bahkan hikmat di dalam mendidik kami, di dalam menjaga dan melindungi kami. Kami berdoa Tuhan buat kami semua anak-anak sekolah minggu yang menuntut ilmu dalam pendidikan. Tuhan Yesus tolong kami, semoga kami senantiasa rajin belajar, rajin ke sekolah, rajin membaca Alkitab ya Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Saat ini Tuhan kami juga berdoa buat teman-teman kami ya Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan datang sebagai dokter tidak kelihatan menjamah tubuh mereka. Teman-teman kami yang dalam pertumbuhan, Tuhan juga tolong mereka. Semoga mereka senantiasa dapat bertumbuh dengan baik, menjadi anak yang patuh dan taat kepada orang tua. Tuhan, kami berdoa juga untuk pergumulan kami seluruh dunia, yaitu virus corona yang membuat kami tidak bisa beribadah di gedung gereja. Sehingga pada saat ini Tuhan kami beribadah secara virtual. Tuhan Yesus, tolong kami, jaga kami, lindungi kami Tuhan. Jauhkan kami dari virus corona. Semoga virus corona ini cepat hilang dari dunia ini dan kami kembali bisa melakukan kegiatan kami seperti ke sekolah, bahkan ke gereja untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, masih banyak hal yang ingin kami mohonkan, tapi sebelum timbul dari mulut kami, Tuhan sudah terlebih dahulu mengetahuinya. Inilah doa dan ungkapan syukur kami, permohonan kami di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, seperti Allah telah melindungi bangsa Israel, Allah juga akan melindungi kita dalam sepanjang kehidupan kita. Dengan penuh sukacita kita menyanyikan lagu Allah Bapa Melindungi, kita nyanyikan 2 kali. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sangkar tak kenal naungan seimbang. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sangkar tak kenal naungan seimbang. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Ibrani pasal 13 ayat 6 berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita memuji Tuhan sekali lagi dengan bersama-sama menyanyikan Come Follow Me.
Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu menggunakan masker dimanapun adik-adik berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.